Di tubuh kita itu ada dua saraf ya secara umum. Ada saraf tepi dan saraf pusat. Saraf pusat itu otak dan saraf yang berada di dalam tulang belakang. Kalau stroke dia kelainannya di saraf pusat, bisa di otak. Semua otot-otot yang disuplai oleh saraf facialis tadi, saraf ketujuh, itu mengalami kelemahan. Apakah Bell's palsy ini bisa sembuh secara total? Jadi begitu muka mencong, segera ke dokter ya. Dipastikan itu Bell's palsy atau stroke ya. Karena baik Bell's palsy atau stroke, kalau ditangani sedini mungkin hasilnya akan sangat baik. Kalau wajah kita mencong ya, pertama jangan panik, kedua jangan terlalu menyepelekan ya. Jadi entah itu stroke atau Bell's palsy, tetap butuh penanganan lebih dini untuk hasil yang maksimal. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi di podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Bersama dengan saya, Diaul Kamalia Fahlevi yang akan mendampingi menjadi host podcast kali ini. Nah, Sobat Sehat Sutomo, apakah pernah merasa bingung atau khawatir ketika mengalami sendiri atau mendapati seseorang mengalami wajah yang tidak simetris? Tidak sedikit yang tiba-tiba panik dan langsung mengira itu adalah stroke. Loh, apakah bisa jadi bukan? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan Bell's palsy atau stroke. Jadi jangan lupa untuk siapkan catatan, camilan, dan tetap fokus. Sobat Sehat Sutomo, saat ini telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, yakni Dr. Fadil, spesialis neurologi, subspesialis neurofisiologi klinis konsultan. Selamat datang Dr. Fadil. Halo. Halo, selamat datang dokter. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik, pagi ini segar. Alhamdulillah. Kesibukan baru-baru ini apa dokter? Ya, kita rutinitas ya tetap praktek, pulang, tidur, praktek, pulang. Terima kasih banyak loh dokter, di tengah kesibukan itu sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami di sini. Iya. Oke. Lalu sebelum kita lanjut dokter, monggo berkenan untuk menyapa Sobat Sehat Sutomo terlebih dahulu. Hai teman-teman Sobat Sehat Sutomo, kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih sama Mbak Dika tentang Bell's palsy ya. Oke. Terima kasih dokter. Nah, Sobat Sehat Sutomo, Dr. Fadil ini merupakan salah satu dokter spesialis neurologi kebanggaan RSUD Dr. Sutomo. Masya Allah, yang kompetensinya sudah tidak diragukan lagi. Salah satunya adalah menangani kasus-kasus saraf tepi maupun saraf pusat seperti Bell's palsy dan stroke. Kemudian dokter, untuk memulai diskusi kita pada hari ini, mungkin banyak masyarakat awam yang masih bingung secara sederhana apa sih dok Bell's palsy itu dan apa bedanya dengan stroke? Ya, betul banget ya. Banyak pasien itu sering bingung ini Bell's palsy apa stroke ya. Yang pasti kalau Bell's palsy itu kelainan saraf tepi yang melibatkan satu saraf tepi. Jadi prinsipnya ya, di tubuh kita itu ada dua saraf ya secara umum. Ada saraf tepi dan saraf pusat. Saraf pusat itu otak dan saraf yang berada di dalam tulang belakang. Yang lainnya di luar itu semua yang ada di tubuh kita itu adalah saraf tepi. Sementara apa itu Bell's palsy? Bell's palsy itu hanya melibatkan satu saraf tepi. Satu saraf yang mengontrol otot-otot di wajah. Yaitu saraf ketujuh, saraf facialis. Nah, bedanya dengan stroke apa? Kalau stroke dia kelainannya di saraf pusat, bisa di otak. Nah, otak itu ibaratnya seperti komputer. Kalau ada kelainan di pusatnya, biasanya dia akan melibatkan gangguan lain. Tidak hanya gangguan pada otot-otot di wajahnya. Itu yang paling penting kita pahami ya. Jadi Bell's palsy dengan stroke itu adalah sesuatu penyakit yang sangat berbeda. Otomatis untuk tahu diagnostiknya berbeda, untuk perawatannya juga akan berbeda, seperti itu ya. Oh, berarti cukup jelas perbedaannya ya dokter, sangat-sangat berbeda, bukan sesuatu yang sama atau bukan Bell's palsy bukan bagian dari stroke, begitu bukan ya? Iya, beda. Jadi Bell's palsy bukan bagian dari stroke, Bell's palsy sendiri gitu. Oh, ada sendiri Bell's palsy. Baik. Lalu kira-kira apa dokter penyebab paling umum dari
Bell's palsy ini dan kenapa kok kesannya hampir sama seperti stroke terjadi secara tiba-tiba seperti itu? Ya, betul sekali ya. Itu pertanyaan yang menarik ya. Kalau ada orang, pasien, mukanya mencong, mendadak, udah bayangannya itu stroke, nanti harus Betul. opname di rumah Iya. sakit, ini gitu ya. Memang dia mirip ya seperti stroke ya, gejalanya mendadak. Penyebab dari Bell's palsy itu sebenarnya ada beberapa macam ya. Yang paling sering itu dia idiopatik. Idiopatik itu artinya nggak jelas dia. Kenapa kok tiba-tiba terjadi seperti ini gitu. Bisa juga karena infeksi virus. Sering pasien-pasien Bell's palsy itu ada seperti cacar di telinganya. Belenting-belenting dulu. Oh iya. Nah, itu herpes zoster. Dia bisa menyebabkan Bell's palsy, kelembahan pada otot-otot wajah. Nah, yang paling sering itu biasanya idiopatik yang nggak jelas. Jadi kenapa tiba-tiba mendadak? Biasanya karena terpapar angin. Jadi pasien naik motor, tiba-tiba nyampe rumah, loh mukaku kok mencong, Iya, gitu. iya. Itu bisa. Terus lagi ngetik-ngetik komputer, AC dingin, langsung ditaruh di wajahnya gitu ya, dipasin ya. Tiba-tiba nggak bisa kedip. Nah, itu salah satu penyebab dari Bell's palsy. Kenapa? Karena saraf ketujuh tadi yang saya sebutkan itu, dia melewati satu terowongan kecil. Nah, kalau di terowongannya itu bengkak, pembuluh darahnya membengkak di sana, maka akan menggencet sarafnya. Sehingga muncul keluhan seperti mukanya mencong, nggak bisa nutup matanya. Itulah terjadi. Persis kayak stroke. Kalau stroke kan mendadak, tetapi dia karena aliran darah ke otaknya yang terganggu. Jadi prinsipnya sih hampir sama gejala awalnya. Nah, tapi nanti setelah pemeriksaan lebih lanjut, baru kita bisa pastikan ini Bell's palsy atau ini suatu stroke. Gitu. Oke, berarti penyebab dari Bell's palsy ini cukup beragam gitu dokter. Bisa Iya, dari betul. virus, bisa jadi faktor-faktor eksternal seperti kena angin, kena AC, seperti itu tadi. Betul sekali. Oke. Kemudian saya penasaran dokter, mungkin Sobat Sehat Sutomo juga. Apa saja gejala awal yang biasanya dirasakan saat seseorang mulai mengalami Bell's palsy ini? Oke, Iya. ya biasanya gejalanya kan tadi sekilas sepintas seperti stroke, serupa tapi tak sama ya. Iya, betul. Jadi gejalanya mendadak, tiba-tiba, nggak ada gejala lain, mukanya mencong ya. Biasanya pasien itu mulai ngerasa, kadang kan kalau wajah mencong itu kita nggak tahu, ini wajahku mencong apa nggak tahu, orang lain yang tahu. Yang kita tahu biasanya, loh, saya kalau makan kok yang sini, yang sebelah kanan beda ya, mengunyahnya itu beda. Terus minum, loh kok keluar air dari sebelah kanan. Itu karena otot-otot wajah sebelah kanan kita tidak berfungsi secara baik ya. Jadi makan ngumpul di sini, nggak bisa bergerak secara sempurna. Lalu mata ini kurang berkedip, rasanya kok kering mata yang sebelah kanan. Karena mata itu punya perlindungan, jadi dia bisa menutup kelopaknya untuk melindungi mata kita. Nah kalau otot itu terganggu, otomatis mata nggak bisa menutup. Nah itu terasa lebih kering, lebih jengah, nggak enak gitu. Itu gejala awalnya suatu Bell's palsy. Kadang dia juga melibatkan otot di bagian telinga dalam. Telingaku kok aku dengerin headset kanan sama kiri kok beda. Beda suaranya. Malah yang Bell's palsy ini rasanya agak bising, nggak enak gitu. Begitu. Nah itu gejala-gejala awal Bell's palsy seperti itu. Jadi semua otot-otot yang disuplai oleh saraf facialis tadi, saraf ketujuh, itu mengalami kelemahan. Gejalanya seperti itu tadi. Kira-kira bisa nggak dok kita membedakan gejala awalnya tadi dengan gejala stroke? Ya betul. Kembali ke penyebab tadi. Kalau stroke kan dia di otak ya. Iya. Di otak itu lebih complicated ya. Jadi tidak hanya melibatkan satu saraf. Biasanya selain mukanya mencong, dia ada gejala saraf lainnya. Misalkan tanganku yang sebelah kiri kok beda ya rasanya ya. Nah, terus habis gitu ngomongku kok cadel. Biasanya orang lain yang ngomong, kamu kok jadi pelat sekarang, gitu. Mukanya mencong, pelat, itu harus hati-hati. Berarti kemungkinan dia di luar Bell's palsy, karena Bell's palsy hanya melibatkan satu saraf tepi. Tapi yang paling sederhana ya, ini sederhana sekali sebenarnya, dari gerakan alis. Gerakan alis itu kalau Bell's palsy dia
agak susah ngangkat alisnya. Karena semua yang diinervasi yang mendapatkan support dari saraf ketujuh itu terganggu semua. Jadi angkat alis dia juga nggak bisa. Kalau stroke biasanya masih bisa. Oh, justru kalau stroke biasanya masih bisa angkat alis. Yes, betul. Walaupun ya stroke bisa, angkat alisnya juga terganggu, tetapi kecil sekali. Karena letak stroke biasanya di otak yang besar. Jadi dia mensuplai beberapa tempat, tetapi nggak total wajahnya. Jadi mukanya sama, mencong, senyum ketinggalan. Tetapi angkat alis stroke biasanya masih bisa. Kalau Bell's palsy, angkat alis pun dia nggak bisa sama sekali. Tapi ingat ya, jangan mendiagnosa diri sendiri, self-diagnosing, nanti tambah miss. Oke, nah ini dokter melanjutkan dari yang tadi. Kalau Sobat Sehat Sutomo menemui atau mengalami gejala Bell's palsy, atau mungkin ada keluarga orang terdekatnya mengalami gejala Bell's palsy ini, kira-kira apa yang harus dilakukan, dokter? Ya, itu pertanyaan yang menarik ya. Iya. Tapi nanti kalau misalkan udah tahu, jangan terus, oh ini sudah pasti Bell's palsy, enggak loh ya. Jadi begitu muka mencong, mukanya mencong, segera ke dokter ya. Dipastikan itu Bell's palsy atau stroke ya. Karena baik Bell's palsy atau stroke, kalau ditangani sejak awal, sedini mungkin, hasilnya akan sangat baik. Lalu, dok, kita kan masih perjalanan jauh ke dokter, ke rumah sakit. Dokter dekat rumah tutup, nanti nunggu malam. Ke rumah sakit perjalanan jauh, oke. Tadi saya sebutkan kalau tubuh itu punya mekanisme perlindungan diri ya. Untuk mata tadi, kelopak mata menutup, berkedip, melindungi bola mata. Supaya enggak teriritasi, selaput mata itu ditutup oleh bola mata, dibasahin, berulang. Kita kan kadang berkedip sehari berapa kali nggak menghitung ya, kedip ya. Sudah otomatis. Itu anugerah yang luar biasa. Nah kalau Bell's palsy itu terganggu dia. Nah otomatis dalam durasi sebelum kita ke dokter, ke rumah sakit mendapatkan penanganan, alangkah baiknya kelopak mata kita tutup manual, kita tutup sendiri ya. Ditutup bola mata dengan dengan tangan kita. Lalu kita berikan kasa, kita plester ya, sambil menunggu apakah ini Bell's palsy atau stroke ke rumah sakit atau dokter. Dan kalau perlu kita berikan tetes mata. Supaya tidak kering. Betul sekali, tetes mata yang artifisial, cairan bola mata gitu ya. Kita tetesin kan banyak dijual bebas itu. Kita teteskan, lalu kita tutup. Sambil berulang kali kita buka, lalu kita teteskan lagi, sampai kita tahu pasti apakah ini suatu stroke atau Bell's palsy, seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Jadi tetap harus sedini mungkin dibawa ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit, begitu nih dok? Lalu kira-kira kalau sudah di rumah sakit nih, proses diagnosis dari Bell's palsy ini seperti apa dokter? Ya, pasien kadang Bell's palsy pun takut mau ke rumah sakit ya. Betul. Aduh, Andi, aku baca-baca ini Bell's palsy kok. Tapi nanti kalau stroke diperiksa ini, periksa itu, macam-macam ya. Takut. Bell's palsy nanti kalau kita muka mencong ya ke rumah sakit. Dokter tinggal mastiin, kita diperiksa sama dokter. Fungsi saraf kita ya otomatis dari wajah, tangan, kaki semua dipastikan. Kalau memang dia isolated ya, artinya benar-benar hanya melibatkan satu saraf ketujuh, saraf facialis tadi yang berperan pada Bell's palsy, maka pasien ini tidak perlu pemeriksaan apa-apa. Tidak perlu MRI, tidak perlu CT scan, tidak perlu foto ini, foto itu, rekam jantung, apa nggak perlu. Pasien hanya diberikan obat ya, resep, untuk memperbaiki kelumpuhan wajahnya dan mencegah perberatan dari Bell's palsy-nya, pasien dapat dilakukan dengan rawat jalan, nggak perlu opname, seperti itu. Berarti perawatannya lebih ringan daripada stroke. Oke. Betul sekali ya. Jadi nggak usah terlalu takut, segera ke sana. Kenapa? Kalau pasien Bell's palsy terlambat itu rugi banget ya. Semakin dini semakin baik. Iya, betul. Diingat Sobat Sehat Sutomo.
Lalu kalau terkait pengobatannya dokter, pengobatan, perawatan atau terapi, tadi dokter sudah menjelaskan bahwa bisa dilakukan rawat jalan saja. Betul sekali. Itu bagaimana dokter? Apa yang perawatan yang direkomendasikan untuk penderita Bell's palsy ini? Oke, ya, perawatan yang direkomendasikan. Jadi kalau kita lihat tadi penyebabnya ya, Bell's palsy karena pembengkakan di saluran saraf ketujuh tadi ya. Bisa juga karena adanya infeksi yang tadi saya sebutin seperti ada cacar air. Nah, kalau misalkan dia ada infeksi ya karena virus, ada cacar, otomatis kita berikan obat-obatan antivirusnya. Tapi kalau nggak ada, biasanya dia murni karena pembengkakan, kita berikan obat-obatan untuk meredahkan pembengkakannya. Pembengkakan itu karena proses radang. Jadi kita berikan obat-obatan anti radang. Kita berikan obat anti radang supaya radangnya membaik, otomatis saraf yang kegencet karena bengkak tadi dia akan semakin membaik pula ya. Itu yang paling penting. Biasanya kita berikan kortikosteroid. Nah, saraf itu kalau kegencet biasanya selubungnya rusak ya. Jadi saraf itu kayak kabel ya, kayak kabel. Dalam itu ada tembaganya. Lalu ada pelindungnya yang hitam itu putih itu. Nah, itu selubungnya namanya mielin ya. Nah, kita biasanya memperbaiki ini dengan memberikan obat-obatan neurotropik. Obat-obatan saraf tepi, vitamin lebih tepatnya ya. Jadi obatnya obat anti radang, vitaminnya vitamin saraf. Seperti itu. Nanti lalu kalau minum ini harus bisa kembali sempurna, dilanjutkan dengan fisioterapis. Fisioterapi biasanya beberapa kali dalam seminggu rutin dan insya Allah akan kembali seperti itu. Dengan itu tadi sedini mungkin semakin baik. Karena saraf kegencet dalam waktu lama, otomatis perbaikannya juga akan lebih berat. Lama. Betul sekali. Kira-kira berapa lama dokter? Iya. Penderita mengalami perubahan setelah mendapatkan perawatan itu tadi? Iya. Biasanya tiap orang berbeda ya, apalagi kalau misalkan usia tua, lalu ada faktor resiko kencing manis ya, itu biasanya sedikit berbeda, sedikit lebih lambat. Tetapi pada umumnya ya, pasien-pasien Bell's palsy ini, dia akan mulai merasakan perbedaan itu setelah 2 minggu. Ya, setelah 2 minggu dok, sekarang mata saya kalau tidur kata istri saya itu sudah bisa nutup sendiri. Karena pasien Bell's palsy itu kan nggak bisa nutup, hanya ditutup bias manual, dikasihin kasa, diplester. Tapi biasanya setelah 2 minggu dok, ini kata istri saya mata saya kalau tidur sudah mulai menutup. Terus ini pasien Bell's palsy itu saya punya pasien Bell's palsy itu setiap pagi dia memfoto dirinya, selfie, dia senyum, terus di selfie, senyum, di selfie. Nanti lapor dia ke dokter, dok ini dok minggu yang lalu, ini sekarang, nanti 1 bulan kontrol, dia nunjukin. Dengan seperti itu dia akan semakin semangat. Karena kan nggak instan ya, nggak langsung sembuh 100% nggak. Itu 2 minggu aja udah mulai pemulihannya, mulai loh ya, bukan sudah sembuh, iya betul. Karena kan bengkaknya dihilangkan, mulai perbaikan sarafnya itu setelah 2 minggu, seperti itu. Berarti tadi di foto supaya makin semangat karena perubahannya mungkin terlihat gitu. Iya, ada yang dok kok masih tetap gini-gini aja ya, itu yang padahal sebenarnya ada perbedaan, makanya jangan jangan sendirian gitu loh, ya. Support dari keluarga dan orang terdekat sangat penting itu. Baik. Lalu mungkin ini yang paling sering ditanyakan oleh pasien dokter. Apakah Bell's palsy ini bisa sembuh secara total? Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan terutama cewek, perempuan. Kenapa itu dokter? Karena mukanya mencong, yang paling stres itu biasanya kalau pasien perempuan. Dok ini gimana ini dok? Itulah itu sering banget ditanyakan ya. Jadi Bell's palsy itu sebenarnya dia 80% kembali sempurna, kembali seperti awal ya. Pasien-pasien Bell's palsy 75-80% dia kembali seperti sempurna. 10% mungkin ada gejala sisa. Ada gejala sisa itu apa? Kalau ngomong biasa gini nggak ada apa-apa ya, nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah ketawa lepas gitu, sedikit berbeda antara kanan sama kiri berbeda. Itu gejala sisanya. Tetapi pada umumnya 80% pasien-pasien Bell's palsy ini dia sembuh secara sempurna. Tapi itu tadi ya, semakin awal diobati, bengkaknya semakin awal ditekan, maka perbaikan sarafnya juga akan semakin baik.
seperti itu. Ya. Baik dokter, berarti bisa mayoritas tuh bisa sembuh secara total. Kira-kira ada yang mempengaruhi nggak dok untuk kenapa kok tidak bisa sembuh secara sempurna itu tadi? Ya, kenapa pasien-pasien itu sering ada gejala sisa? Itu tadi saya sebutkan ya, usia ya. Kalau usia tua, biasanya kan proses regenerasi itu artinya apa ya? Perbaikan sarafnya juga nggak sebaik usia dewasa muda atau anak-anak ya. Lalu ada faktor resiko lain yang menyebabkan kerusakan saraf tepi selain dari Bell's palsy-nya. Misalkan ada kencing manis. Komplikasi kencing manis paling sering itu adalah gangguan pada saraf tepi. Jadi biasanya dia membaik tetapi nggak 100%. Ada gejala sisanya seperti yang saya sebutkan tadi, saat senyum kuat biasanya tampak perbedaannya seperti itu. Begitu. Bisa. Berarti usia ini mempengaruhi untuk pengobatan dan perawatan dan Betul kesembuhan sekali. dari Bell's palsy. Iya, betul sekali. Tapi dokter, apakah usia ini juga mempengaruhi risiko terjadinya Bell's palsy? Mungkin kelompok anak-anak atau kelompok lanjut usia itu lebih rentan mengalami Bell's palsy seperti itu. Ada apa tidak dokter? Ada sekali ya itu ya. Dan biasanya kalau sudah anak Bell's palsy, yang heboh adalah ibunya ya. Jadi segera ke rumah sakit. Ini anak saya masih kecil kok sudah stroke. Biasanya ngomongnya seperti itu ya. Nah, biasanya memang pada usia dewasa muda ya. Dewasa muda, middle age ke atas, itu resiko Bell's palsy lebih tinggi. Hamil, orang hamil itu resiko Bell's palsy-nya lebih tinggi karena dia mudah sekali mengalami bengkak ya. Orang hamil kan kadang bengkak Kalau bengkaknya di saluran saraf ketujuh tadi, maka terjadi Bell's palsy. Bengkak di tangan jadi CTS. Nah, hamil biasanya resiko terjadi Bell's palsy. Tetapi biasanya pasien-pasien hamil, orang hamil kan dewasa muda ya, nggak mungkin toh nenek-nenek hamil ya. Nah, biasanya itu dia membaik nanti. Perbaikannya lebih bagus. Anak-anak ada bisa. Anak-anak ini malah lebih luar biasa proses perbaikannya. Kadang anak-anak itu 1-2 minggu kontrol, dia sudah membaik. Lebih cepat. Iya, karena dia kan memang proses recovery regenerasinya jauh lebih baik dibandingkan usia tua atau dewasa muda. Tapi anak bisa sekali. Berarti semua kelompok usia bisa terkena Bell's palsy. Betul sekali. Lalu, apakah ada faktor risiko tertentu yang membuat seseorang ini lebih rentan mengalami Bell's palsy, dokter? Mungkin stres atau genetik atau yang lain? Ya, betul sekali. Kira-kira kelompok-kelompok pasien apa sih yang rentan sekali terjadi Bell's palsy? Stres tadi itu betul sekali. Itu bisa ya salah satu faktor resiko. Lalu tadi yang saya sebutin hamil. Terus pasien-pasien kencing manis ya, diabetes, itu resiko Bell's palsy juga lebih besar. Lalu kerja yang nggak ergonomis, pakai kipas yang terlalu keras, motoran nggak pakai helm yang tertutup, nggak pakai masker, helmnya terbuka, itu juga rentan terjadinya Bell's palsy. Saya punya temen tuh kalau di mobil ya, AC begitu nyampe ke dia langsung ditampel. Langsung dialihkan. Takut Bell's palsy, karena dia biasa merawat Bell's palsy. Kalau dokter saraf kan biasa merawat Bell's palsy. Kalau ditanya kenapa ini, ya dok tadi malam habis tidur kan angin muncul. Ya seperti itu. Itu juga resiko. Jadi hati-hati ya kalau misalkan memakai AC, kipas, jangan langsung ke wajah. Di luar tadi hamil, usia tua dengan kencing manis itu juga salah satu faktor resiko terjadinya Bell's palsy. Baik, berarti untuk salah satu cara untuk mencegahnya penggunaan AC, kipas itu kegiatan sehari-hari itu juga harus diperhatikan gitu. Betul sekali. Lalu dokter terakhir, sebagai pusat rujukan di wilayah Indonesia bagian timur nih dok, apakah di RSUD Dr. Sutomo itu tersedia layanan untuk penderita Bell's palsy? Ya, kita rumah sakit tipe A ya, paling lengkap ya memangnya. Sebenarnya Bell's palsy itu kita bisa mengevaluasi saraf tepinya. Kan tadi saya sebutkan kalau stroke itu dia di otak. Kalau Bell's palsy di saraf tepinya. Kalau di otak mungkin dengan CT scan, MRI. Itu saya yakin banyak rumah sakit memiliki hal itu ya, peralatan CT scan. Nah, Bell's palsy ini kelainan di saraf tepi. Jadi kita mengevaluasi saraf tepi. Saraf tepi itu tidak mudah
dengan hanya foto CT scan itu biasanya nggak sesederhana itu. Ada pemeriksaan khusus, pemeriksaan neurofisiologi. Jadi kita lakukan evaluasi sarafnya secara fungsional. Jadi bukan di foto, tetapi secara fungsional dengan menggunakan alat elektromiografi. Nah, itu kita memiliki alat itu. Jadi dengan elektromiografi itu kita bisa tahu saraf tepi ini bermasalah apa enggak sih? Ya. Kalau bermasalah, kira-kira seberapa parah masalah pada saraf tepinya? Kenapa penting untuk kita tahu pemeriksaan ini ya, gangguan pada saraf tepinya? Satu, memastikan benar ini gangguan pada saraf tepinya. Di saraf ketujuhnya, berarti ini kemungkinan Bell's palsy semakin besar. Yang kedua, kita bisa tahu seberapa parah rusaknya. Seberapa parah rusaknya ini kita bisa tahu apa langkah kita selanjutnya. Kemungkinannya dia kembali seberapa besar. Resiko ada sisa gejala tadi juga seberapa besar itu dengan peralatan elektromiografi ini, gitu ya. Berarti di RSUD Dr. Sutomo ini alat-alat dan pelayanannya sudah sangat mendukung untuk penderita Bell's palsy supaya bisa sembuh. Begitu, iya, betul sekali. Baik, terima kasih. Baik Sobat Sehat Sutomo, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Pembahasan kita kali ini sangat-sangat penting sekali supaya kita tidak langsung panik ketika mengalami atau mendapati orang terdekat kita bergejala Bell's palsy, tapi tetap ingat untuk waspada dan melakukan pemeriksaan sedini mungkin. Kemudian dokter, sebelum diakhiri, monggo berkenan untuk memberikan sedikit pesan-pesan edukatif kepada Sobat Sehat Sutomo yang ada di rumah. Oke ya, kita bahas tentang Bell's palsy tadi ya. Intinya ya, kalau wajah kita mencong ya, pertama jangan panik, kedua jangan terlalu menyepelekan ya. Jadi entah itu stroke atau Bell's palsy, tetap butuh penanganan lebih dini untuk hasil yang maksimal. Jangan mendiagnosa sendiri. Pastikan dengan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian khusus. Jadi, kalau muka mencong, segera ke rumah sakit, baik itu stroke atau Bell's palsy, biar cepat ditangani secara dini. Karena terlambat penanganan, kita sendiri juga akan yang menyesal, karena ada gejala sisa tadi itu. Ya, dengan penanganan sedini mungkin, gejala sisa juga akan seminimal mungkin, bahkan bisa kita hilangkan gejala sisa untuk Bell's palsy. Luar biasa, terima kasih banyak Dr. Fadil atas waktu, ilmu, dan pesan-pesan luar biasa untuk Sobat Sehat Sutomo semuanya. Lalu semoga penjelasan tadi dapat memberikan ketenangan dan pengetahuan baru bagi Sobat Sehat Sutomo yang ada di rumah. Lalu tentu saja terima kasih kita sampaikan kepada Sobat Sehat yang senantiasa setia menonton podcast dari awal hingga akhir. Ingat untuk selalu jaga senyumanmu dengan mendengarkan sinyalnya. Saya Diol Kamalia Falevi pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Terima kasih banyak dokter.